Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Usaha Dodol Kulit Pisang di UMKM Dokupi Harmoni. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Yolantritul Hasanah, Tiara Marantika, Silva Cikal, Mutia Maharani, Angel Melinda, dan Muhammad Torik. Adapun yang melatar belakangi kami mengambil topik ini, yang pertama yaitu karena pisang merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan salah satunya yaitu Provinsi Lampung, di mana produsen terbesar di Provinsi Lampung pada tahun 2023 yaitu mencapai produksi sebanyak 1.322.030 ton. Tetapi sebagian besar pemanfaatan pisang itu hanya pada daging buahnya saja, sehingga limbah kulit pisang tidak diolah secara optimal meskipun kaya akan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat pangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Batasan jenis produk. Pada pembuatan dodol kulit pisang ini berbentuk bulat kecil, tidak beraturan, dan tersedia dalam varian rasa original dan coklat. Yang kedua yaitu menggunakan kulit pisang lilin yang lebih manis dan harum. Aspek yang dikaji pada pembuatan dodol kulit pisang ini yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek ekonomi sosial, dan aspek hukum. Tujuan dari pembuatan dodol kulit pisang ini yaitu yang pertama untuk memanfaatkan limbah organik berupa kulit pisang menjadi produk pangan yang bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas dalam pengolahan pangan di Lampung. Yang ketiga, membuka peluang usaha bagi masyarakat Lampung. Karakteristik produk. Dodol kulit pisang adalah produk olahan limbah kulit pisang yang termasuk pangan semi basah dengan tekstur kenyal dan rasa manis seperti dodol tradisional. Produk ini merupakan sumber serat yang baik untuk pencernaan, rendah lemak meskipun mengandung santan, dan kaya antioksidan yang bermanfaat melawan radikal bebas. Baiklah, untuk karakteristik fisik dari dodol, yaitu tekstur dari dodolnya sendiri yaitu lembut, kenyal, dan sedikit berserat. Untuk bentuknya yaitu oval, tidak beraturan. Sedangkan untuk beratnya 10 gram per pieces dan berat dalam satu bungkus yaitu 250 gram. Untuk karakteristik kimianya terdiri dari kandungan air sebesar 30% sampai dengan 40%, karbohidrat yaitu 50% sampai dengan 60%, serat makanan 5% sampai dengan 10%, protein 1% sampai dengan 2%, lemak 5% dan sampai dengan 10%. Untuk karakteristik organoleptik dodol kulit pisang, yaitu memiliki tekstur kenyal, lembut, sedikit berserat, sedangkan rasanya yaitu rasa manis dan sedikit asam, aromanya aroma manis, pisang, dan gurih santan, warnanya coklat tua hingga hitam, penampilannya mengkilap dan padat. Untuk keunikannya sendiri, keunikannya itu terletak pada rasa manis dan sedikit asam dari kulit pisang, sehingga memberikan cita rasa berbeda dari dodol biasanya. Produk ini juga ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kulit pisang yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Untuk kemasannya itu terdiri dari dua jenis, ada kemasan primer yaitu menggunakan plastik polipropilen dengan beratnya itu 10 gram per pieces dan menggunakan standing pouch sebagai kemasan sekunder dengan berat 250 gram. Oke, selanjutnya masuk ke keunggulan dari dodol kulit pisang. Jadi, keunggulan dodol kulit pisang ini memanfaatkan limbah kulit pisang yang kaya akan pektin dan karbohidrat, sehingga menjadi cemilan yang enak, kaya serat, dan bermanfaat untuk pencernaan. Selanjutnya untuk produk ini ramah lingkungan dan cocok sebagai alternatif cemilan sehat yang menarik bagi konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan dan gaya hidup sehat. Nah, adapun kelemahan dari dodol kulit pisang itu
yaitu kelemahannya itu banyaknya variasi rasa dodol yang sudah beredar di pasaran, serta beragamnya olahan produk sejenis. Kondisi ini menyebabkan persaingan yang ketat sehingga diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya tarik dan penjualan produk dodol kulit pisang. Selanjutnya untuk potensi pasar itu yang kesenjangan produksi dan konsumsi. Jadi pengembangan usaha dipengaruhi oleh kesenjangan antara produksi dan konsumsi produk. Analisis kesenjangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara jumlah produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. Pada tahun 2024, rata-rata konsumsi makanan ringan di pasar mencapai 3,3 kilogram per orang, dan diperkirakan volume pasar akan mencapai 1.134 kilogram pada tahun 2029 dengan pertumbuhan 4,9% pada 2025. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke ekspor dan impor. Dodol kulit pisang memiliki peluang ekspor dan impor karena merupakan inovasi yang memadukan rasa tradisional dengan bahan baku berkelanjutan. Produk ini bernilai gizi tinggi, cocok sebagai cemilan sehat, dan menarik bagi konsumen internasional yang peduli kesehatan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, produk ini berpotensi menjangkau konsumen internasional dan mendukung ekonomi lokal. Tren kecenderungan pola konsumen. Dodol kulit pisang adalah inovasi yang mendukung keberlanjutan dengan memanfaatkan limbah kulit pisang, menarik perhatian konsumen yang mencari cemilan sehat dan ramah lingkungan. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap makanan ringan juga terus tumbuh, tercermin dari kinerja positif industri makanan dan minuman yang mencatat pertumbuhan kuartal 1 2022 sebesar 3,75%, volume distribusi makanan ringan meningkat dari 1.183 juta kilogram pada 2020 menjadi 1.357 juta kilogram pada 2022. Program pemasaran. Produk-produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan kami adalah dodol kulit pisang. Produk ini memiliki cita rasa manis yang khas hasil dari proses pengolahan kulit pisang secara cermat dan teliti oleh tim kami. Sedangkan harga satuan yaitu 40.000 dan harga glosir yaitu 35.000. Selanjutnya yaitu ada tempat. Produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan kami yaitu dodol kulit pisang. Produk ini memiliki cita rasa manis yang khas hasil dari proses pengolahan kulit pisang. Kemudian ada promosi, di mana perusahaan kami ini melakukan pendekatan promosi yang terpadu meliputi metode online dan offline untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Pembelian secara offline bisa dilakukan langsung di tempat produk UMKM Dokupi Harmoni. Kemudian selanjutnya itu ada people. Industri dodol kulit pisang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran operasional dan keberhasilan produk. Dan yang terakhir yaitu proses. Perusahaan ini melakukan penjualan secara online melalui platform media sosial. Kemudian ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini terdapat 3 elemen. 3 elemennya itu yaitu segmentation, targeting, dan positioning, di mana segmentasi ini meliputi ada geografi, demografi, psikografi, dan segmentasi perilaku. Kemudian targeting dari perusahaan kami yaitu kisaran umur 18 sampai 50 tahun, dan positioning kami yaitu posisi produk kulit pisang yang kami produksi ini tergolong sebagai market follower. Perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama yaitu target pasar, di mana targetnya itu adalah tempat oleh-oleh di Bandar Lampung,
target umurnya yaitu remaja dari umur 18 tahun sampai 50 tahun. Kemudian kecukupan SDA, SDM, pendukung dan finansial, pengolahan dodol kulit pisang membutuhkan 1.920 ton kulit pisang per tahun. Dengan produksi pisang di Lampung mencapai 11.232.397 ton per tahun. Industri ini melibatkan 6 tenaga kerja serta menggunakan sumber daya listrik dari PLN dan air dari sumur bor. Keuangan penting untuk diinvestasi mesin, peralatan, dan utilitas. Modal dodol kulit pisang yaitu ada biaya utilitas sebesar 3 juta, mesin perawatan 500.000, sewa bangunan 1 juta, gaji tenaga kerja 6 juta, transportasi 1 juta, peralatan kantor 1 juta, yang dimana totalnya yaitu 12.500.000. Kemudian ada bahan baku yang selanjutnya yaitu rencana strategi perencanaan bahan baku. Kemudian bahan baku gula dari PT Pemuda Sakti Manis Indah di Tanjung Karang Timur dan tepung terigu dari PT ISMD Bogasari Lampung dan ketan dari PT Sari Segar Husada dan air black order system berdasarkan perjanjian dengan vendor. Kemudian ada proses produksi. Yang pertama yaitu diagram alih proses produksi di mana habis itu dilakukan pemasakan, kemudian pengadukan, kemudian penambahan kulit pisang dan tepung, kemudian diaduk lagi, kemudian dilakukan pendinginan, setelah itu dilakukan pengemasan dan siap dijual. Selanjutnya yaitu neraca massa produksi, di mana aliran proses pertama yaitu penimbangan. Dilakukan penimbangan tepung sebanyak 4,5 kg, gula 4,5 kg, santan 9 kg, kulit pisang 8 kg, dan air 1,5 kg. Selanjutnya yaitu proses pencucian, di mana input pada proses ini yaitu kulit pisang sebanyak 8 kg, menggunakan air sebanyak 10 kg. Asumsi daya serap kulit pisang terhadap air yaitu 30%, sehingga menghasilkan 7 kg air limbah dan 11 kg kulit pisang. Proses pengukusan, gunakan input kulit pisang sebanyak 11 kg, menggunakan air sebanyak 10 kg. Kulit pisang menghasilkan kulit pisang matang sebanyak 11,5 kg, asumsi air menguap yaitu 20%, dan asumsi air yang terserap 5%, loss 15%, sehingga menghasilkan 8 kg air limbah dan 1,5 gram loss. Selanjutnya yaitu proses penghalusan, di mana 11,5 kg kulit pisang dan air 3 kg menjadi input, sehingga menghasilkan output sebanyak kulit pisang halus 14,5 kg. Proses selanjutnya yaitu pencampuran, menggunakan gula 4,5 kg dan santan 9 kg, sehingga menghasilkan adonan sebanyak 13 kg. Dilanjutkan dengan proses pemasakan, di mana adonan 13,5 kg dilakukan pemasakan selama 30 menit. Asumsi loss yaitu
Oke, selanjutnya masuk ke jenis tata letak. Jadi jenis tata letak yang digunakan di PT Dokup ini adalah tipe tata letak produk atau product layout. Selanjutnya untuk analisis aliran bahan. Jadi aliran bahan yang digunakan adalah aliran U-shape atau aliran dalam bentuk huruf U. Selanjutnya masuk ke ARC. Ini merupakan tabel dari ARC. Yang pertama itu ada tabel 4.3 analisis keterkaitan antar aktivitas, di mana ada kode huruf A itu artinya mutlak penting berwarna merah. Untuk kode E penting tertentu dengan warna kuning. Selanjutnya kode I itu penting dengan warna hijau. Selanjutnya untuk O artinya biasa dan warna biru. Untuk huruf U tidak penting, warna ungu. Untuk kode X itu artinya mutlak berjauhan atau coklat. Untuk tabel selanjutnya itu merupakan alasan kedekatan setiap stasiun. Untuk angka 1 itu artinya urutan aliran kerja. Angka 2 itu untuk tenaga kerja yang sama. Angka 3 dokumen yang sama. Angka 4 tidak berpengaruh. Angka 5 kontrol lebih mudah. Angka 6 kemungkinan adanya bau. Angka 7 membutuhkan. Selanjutnya ini merupakan gambar dari ARC, di mana di PT Dokup ini ada 15 departemen, yaitu ada Posatpam, kantor, stasiun pengiriman bahan baku, stasiun pencucian, stasiun pengukusan, stasiun penghalusan, stasiun pemasakan, stasiun pendinginan, stasiun pengemasan, stasiun penggudangan bahan baku, stasiun penggudangan produk. Selanjutnya ada workshop, pantry, toilet, parkiran, dan kantin. Yang di sebelah kanan merupakan aliran bahan, itu yang tadi berbentuk U-shape. Selanjutnya masuk ke tabel luas ruang mesin PT Dokupi Harmoni. Untuk alat yang digunakan itu ada bak pencucian dengan total luasnya 109,2 meter persegi. Untuk wadah itu sebesar 39 meter persegi. Untuk mesin penghalus itu sebesar 60,06 meter persegi. Untuk mesin pengadukan itu 1092 meter persegi. Untuk conveyor itu 15,34 meter persegi. Untuk mesin pengemasan 49,53 meter persegi. Nah, untuk totalnya itu sebesar 274.229 meter persegi. Selanjutnya masuk ke tabel luas ruang penunjang. Untuk Posatpam dengan dimensi 3x3, sehingga luasnya sebesar 9 meter persegi. Kantor 20 meter persegi. Stasiun gudang bahan baku 67,5 meter persegi. Stasiun gudang produk 67,5 meter persegi. Untuk workshop 8 meter persegi. Pantry 6 meter persegi. Toilet 2 meter persegi. Untuk parkiran 70 meter persegi. Dan untuk kantinnya itu 18 meter persegi, sehingga didapat luas dari totalnya itu sebesar 268 meter persegi. Ini merupakan gambaran umum dari lokasi area PT Dokupi Harmoni. Next. Oke, selanjutnya untuk penentuan lokasi industri. Jadi didirikan di Kalianda, Lampung Selatan, yang merupakan daerah dengan produksi pisang tertinggi di Provinsi Lampung. Untuk jarak bahan bakunya, masyarakat Lampung Selatan sebagian besar bekerja sebagai petani yang menanam pisang di daerah ini. Terdapat banyak tanaman pisang yang luas di setiap desanya. Untuk jarak dengan pasar, jarak pabrik pengolahan dengan pasar cukup dekat.
dan cukup dekat dari pemukiman penduduk juga. Untuk persediaan infrastruktur, jadi jaringan jalan di wilayah ini mencakup 711 km jalan aspal dan 108,44 km jalan rusak dengan total panjang 819,44 km. Untuk ketersediaan air juga melimpah dengan debit rata-rata 535.198 liter per harinya yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan sebuah industri. Untuk listrik di wilayah ini disuplai oleh PT PLN atau Persero dengan total produksi 19.133,913 kWh. Baiklah, untuk struktur manajemen dan organisasi, untuk direktur utama itu langsung membawahi sekretaris perusahaan, unit audit internal, dan langsung membawahi manajer-manajernya. Manajernya itu ada manajer administrasi dan keuangan yang membawahi ke Kebak dan purchasing dan legal. Sedangkan manajemen produksinya itu membawahi quality control, lalu maintenance, kemudian manajer pemasaran dan HRD yang membawahi personalia dan membawahi pekerja lepas dan kontrak dan satuan pengamanan SAPAM. Next. Lalu untuk jumlah dari tenaga kerjanya itu ada 28 tenaga kerja. Lalu untuk aspek manajemen dan organisasi, untuk pengalaman kerjanya, UMKM Dokumi Harmoni menentukan tenaga kerja dengan persyaratan minimal pengalaman kerja selama 1 tahun. Dibutuhkan karyawan yang ulet, bekerja keras serta memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Untuk pendidikannya, untuk UMKM Dokupi Harmoni mempertimbangkan jenjang pendidikan dalam memilih tenaga kerja untuk direktur hingga HRD. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, sedangkan untuk pekerja lepas minimal lulusan SMA atau yang setara. Kemudian ada aspek legal yuridis. Pemilihan jenis badan usaha menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan suatu industri. Dalam menentukan kelangsungan dari suatu industri yang akan dijalankan, pengolahan dodol kulit pisang akan didirikan dan dirancang dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah industri usaha ekonomi produktif yang dikelola dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Next. Perizinan dan pajak. Perizinan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang kedua surat izin tempat usaha, yang ketiga tanda daftar perusahaan, yang keempat izin edar pangan, yang kelima izin mendirikan bangunan, dan kemudian pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan dan pajak daerah. Baik, selanjutnya masuk ke aspek lingkungan. Tujuan pengolahan lingkungan untuk industri itu sendiri mempunyai tujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan pengaruh yang tidak baik dengan adanya keberadaan industri sebagai akibat nantinya kualitas tetap terjaga antara ruang hidup manusia dan makhluk hidup yang ada dan juga mengurangi pencemaran dari limbah yang dihasilkan dari UMKM dodol kulit pisang ini. Proses pengolahan limbah cair dari produksi dodol kulit pisang menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pengaliran limbah ke IPAL. Yang kedua yaitu penyaringan awal limbah cair melewati penyaringan awal untuk memisahkan partikel-partikel besar atau padatan dari sisa bahan. Yang ketiga yaitu proses koagulasi dan flokulasi dengan tawas. Selanjutnya yaitu pemisahan di flak trap limbah, kemudian melewati flak trap untuk memisahkan gumpalan lemak dan kotoran yang telah terbentuk. Yang kelima yaitu penyusunan pH dengan HCl dan NaOH limbah cair yang telah melewati flak trap, kemudian ditambahkan HCl atau NaOH yang mencapai kisaran 6 sampai 9. Yang keenam yaitu pemantauan kualitas limbah setelah pengolahan kualitas air limbah dicek untuk memastikan bahwa kandungan kimia dan pH telah memenuhi standar lingkungan.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.